pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Pertanyaan pertama apa? Iya, hitungan sarana. Nah, alon udah ekam. Bagaimana peran almarhum Bapak Masrin Hassani Muhammad pada masa perjuangan kemerdekaan? Masa-masa perjuangan ya, terutama masa-masa menjelang proklamasi. Beliau itu kebetulan menjadi komandan PETA. PETA itu Tentara Pembela Tanah Air. Beliau komandannya, sehingga mulai dari 14 Agustus sampai 16 Agustus di Rengas Dengklok itu sudah aman. Itu sudah tidak ada pendudukan Jepang. Jadi karena di Rengas Dengklok sudah aman, kemudian mempersiapkan para pemuda dari Jakarta, ya terutama Bung Karno sama Bung Hatta, untuk didesak membuat teks proklamasi. Membuat teks proklamasi yang sekarang di rumah tempatnya itu di rumah sejarah sekarang itu rumah Jauh Kisong. Itu sampai 16 Agustus dibuat teks proklamasi, kemudian tanggal 17 Agustusnya pagi dibacakan di Jakarta. Begitu. Kalau peran Ibu Siti Nurmantahir sendiri? Ya, Ibu Siti Nurmantahir sebagai ibu rumah tangga, karena itu masa perjuangan, jadi beliau juga turut mendukung istilahnya untuk mempersiapkan konsumsi ataupun kesehatan membantu dari kesehatan juga istilahnya kalau dulu mah disebut dapur umum lah, padahal dapur umum itu merangkap ada yang sakit dirawat di situ, para pejuang itu, para peterang itu. Demikian tuh tangan Ibu Masrin.
Beliau wafat di usia keberapa dan di mana ya, Pak? Ya masih muda ya, masih muda. Kalau tahun 45 Pak Masrin sendiri baru berusia sekitar 26 lah, 26 tahunan kalau nggak salah. Ya ibu Siti Norma kurang lebih 20, masih muda lah. Ukuran sekarang mungkin baru 20-an 20 tahunan waktu itu. Itu wafatnya karena usia atau karena penyakit atau gimana, Pak? Ya karena usia untuk meninggal ya cukup lah, mungkin karena masa mudanya istilahnya banyak banyak kegiatan untuk mempersiapkan kemerdekaan, ikut serta ya. Jadi setelah kemerdekaan karena usia tua aja gitu, usia tua. Kelahiran Bapak dan Ibu ya gimana, Pak? Kalau Pak Masrin itu asli orang Rengas Dengklok, tapi dilahirkan di daerah Tangkil, Pisang Sambo. Pisang Sambo. Terus ibu Siti Norma itu ayahnya orang Padang, ibunya orang Betawi. Ibu Siti Norma dilahirkan di Jakarta, di Betawi. Pada usia berapa Bapak ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan? Ya, kalau Pak Masrin memang di usia itu sekitar 26 tahunan. Dari muda sudah istilahnya sama orang tua tuh ya, orang tua juga termasuk yang memikirkan kemerdekaan juga gitu. Jadi dari mulai muda tuh sudah digodok untuk mempersiapkan kemerdekaan, perjuangan gitu. Bagaimana sosok karakter Bapak dan Ibu semasa beliau masih ada? Menurut Bapak ya, saya sebagai anaknya tadinya melihat itu biasa saja gitu, seperti keluarga yang lain lah gitu ya. Tapi semakin Bapak saya sebagai anaknya melihat semakin dewasa ya melihatnya kok malah dipakai sesepuh gitu, karena setelah kemerdekaan beliau tidak berkecimpung lagi dalam masalah perjuangan atau politik lah gitu. Kalau sekarang disebut politik, tapi langsung menjadi sesepuh gitu, mengajar ngaji terutama masalah ketauhidan ya, sama lingkungan juga semua baik gitu, karena dianggap sesepuh lah, pengayom lah gitu. Dari Bapak sama Ibu punya berapa putra? Putra kalau yang ini 8 semua. Putranya 5, terus putrinya 3. Ya, yang pertama Edi Sahidi, yang kedua perempuan Tuti Hilwiah, ketiga lelaki Didin Wahidin, keempat saya Wiwin Winara, kelima Neni Rosmania perempuan, keenam Cece Wikana perempuan, ketujuh Widaya, kedelapan Widayanti perempuan. Yang bertempat tinggal di Rengas Dengklok? Yang bertempat tinggal di Rengas semua di Rengas Dengklok. Iya, tapi yang Edi Sahidi yang pertama meninggal sudah, terus yang kedua Tuti Hilwiah meninggal juga, terus Neni Rosmaniah meninggal juga. Nah sekarang tinggal 5 yang 4 laki-laki, 1 perempuan, Widayanti itu yang musuh Widayanti. Dari Bapak ke adik-adik Bapak berarti ya? Iya.
dari Didin Wahidin, kakak saya pasti ada, tapi sekarang pindah ke Subang. Tadinya di sini juga, tadinya ya sekarang di Subang, kumpul di sini semua. Kalau yang mengelola ini tuh turunan atau dari bapak sendiri itu Pak? Ya ini makam Pak Masrin ini masih baru gitu, masih baru tuh belum 20 tahunan lah gitu, baru dibangun tahun 2003. Nah, ya istilahnya diurus sama keluarga aja udah gitu. Ini bangunan ada yang membuat bangunan ini ya seorang pengusaha dari Jakarta, tapi menganggap orang tua gitu, karena teman bapak gitu, teman saya Ada ikatan gitu. ya? Iya, ada ikatan, teman permainan gitu, dulu orang sini gitu, terus dia kerja di Jakarta, sekarang jadi pengusaha. Jadi beliau yang membangun makam Nah, ini. beliau yang membangun karena ingat kenang-kenangan waktu kecil gitu, waktu di sini, masih di sini. Gitu. Biasanya yang mengunjungi ke sini siapa Ya. aja gitu dari Jarang, kalau dulu kalau masih baru-baru sih setiap 17 Agustus suka ke sini. Gitu. Tapi sekarang ya karena mungkin kesibukan atau apa nggak tahu. Tapi kalau ada apa-apa ya saya telepon gitu, minta untuk perbaikan, minta untuk apa gitu, untuk perawatan. ke si bapak yang itu. Ya namanya Bapak Hasan Wijaya yang membangun ini. Alhamdulillah sekarang itu dari pemerintah juga ada itu, kita bikin air bersih itu dari Pemda, air bersih. Ada perhatian ya, sampai sekarang namanya diabadikan untuk nama sebuah jalan itu, ruas jalan dari mulai Tugu Proklamasi sampai ke jembatan Citarum Yang baru itu. yang baru. Di jembatan baru siapa itu yang mau ngasih nama, silakan. Karawang Bekasi. Jembatan Kasih ya Pak? Iya, jembatan Kasih boleh lah gitu. Karawang Bekasi. Gitu. Kasih karena kecintaan, karena kasih sayang, bisa ada jembatannya enak ya jadinya. Iya. Aduh, mulai tadi Katanya kan ketua peta. Iya. Apa sih penyebab Pak Masrin ini menjadi ketua? Penyebabnya karena apa? Pada waktu itu ada perkumpulan pemuda juga seperti sekarang lah gitu ya. Ada nggak tahu tuh kumpulan pemudanya apa, tapi beliau mengikuti pendidikan juga di pendidikan peta oleh Jepang di Jakarta. Ada pendidikan peta karena Khusus gitu. ya khusus pendidikan peta. Karena apa? Karena Jepang sendiri mau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, itu di BPUPKI itu. Iya. Tuh, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. karena para pemuda juga istilahnya berpikirnya tidak mau diberi oleh Jepang, gitu. Tidak mau diberi kemerdekaan oleh Jepang, maka dalam situasi Jepang sedang lengah, menyerah tanpa syarat itu kepada sekutu, jadi diambil alih sama para pemuda itu. Itu para pemuda ya diambil alih untuk benar-benar merdeka secara berjuanglah, diambil kemerdekaan dari Jepang itu Oleh golongan pemuda. oleh golongan pemuda. kalau itu kan ada patung yang berbentuk lengan itu ya Pak. Nah, itu kenapa berbentuk lengan kayak gitu Pak? Tugu itu namanya Tugu Proklamasi. Gitu. Kalau sekarang namanya menjadi Tugu Kebulatan Tekad Proklamasi. Karena apa? Ini tangan kiri yang mengepal menandakan kebulatan tekad. Yaitu tangan kiri yang mengepal. Tuh. Itu aja, mungkin karena
tangan kanannya nggak kelihatan, mungkin lagi pegang senjata atau apa nggak tahu lah gitu ya, mau runcing lah mungkin gitu, merdeka gitu. Itu ujaran merdeka itu dengan tangan kiri Ya. menandakan kebulatan tekad. Sesuai tekad itu di adanya di jantungnya dan sebelah kiri, Ya. pakai tangan kiri. Ya kalau yang tangannya sedang ini mungkin itu ya lain lagi, itu masih baru lah gitu, bukan itu. Kalau bulatan tekad itu dibangun tahun 49 akhir, ya selesai tahun 50-an. 1 tahun. Ya enggak 1 tahun sih, cuma mungkin awal-awal itu, awal-awal tahun 50-an gitu. Udah. Jadi tuh. Udah apa? Informasinya. Nah, ini informasi ini. Ini tuh penghargaan ini, sisanya ini yang aslinya habis. Jadi Nasution dari Insinyur Haji Juanda. Ini yang bikin Jatiluhur, Waduk Jatiluhur, Insinyur Haji Juanda. Jalan Juanda. Tuh, pangkat kapten. Kalau ada museum Dulu. dipajang ya Pak? Iya, kalau ada museum kan ini dipajang. Tuh, dari Ahmad Nasution, ini Ali Sastro Amijoyo, Menteri Pertahanan. Ali Sastro Amijoyo, Ahmad Nasution, Menteri Keamanan Nasional. Tuh, ini dari Soekarno, tanda tangan Soekarno, asli ini tanda tangannya Soekarno. Tuh, Presiden Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno. Iya, dulu pakai angkatan perang segala, soalnya perang wae. Ngomong Soeharto mah. Nah ini apa Pak? Ini sekilas ya. Detik-detik proklamasi. Persatuan, detik-detik Setujuan. proklamasi. Ini hanya sejarah aja, itu dibikin, ini sengaja dibikin. Udah sama kapten. Dulu itu waktu perjuangan Pak Masrin itu Ini adalah beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Bapak Masrin Hassani Muhammad.